Nah, jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni. Farhad Abbas makin kesini makin kesana guys. Dan kali ini bawa-bawa nama Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya, dengan kasusnya Agus. Jadi hampir semua orang dibawa sama kasusnya ini guys. Dan sekarang Pak Prabowo disuruh mampir ke rumahnya Agus ya, biar diurus sama Pak Prabowo gitu. Sampai di tag sama admin DPD Gerindra Riau nih. Ini katanya udah biarin aja. Dibalas langsung sama DPD Gerindra Riau, udah biarin aja dah. Ya, jadi setelah dilaporkan oleh Densu ya, ternyata Densu melaporkannya ini secara diam-diam ya, senyap merayap, ternyata sudah dilaporkan oleh Densu kurang lebih dari seminggu lalu. Pertanyaan paling bikin gregetan ya. Farhad Abbas ditanya sama wartawan, ya berani nggak lawan Densu di ring tinju? Oke ya, jadi inilah jawabannya. Berani ring tinju kan bang? Saya. Soalnya banyak bang. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang. Hajar, hukum jamin rakyat. Coba dia bilang, para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar kak kodong, pukul kak kodong, siapa yang mukul? Betul gak? Bang, tapi sebagai lelaki Baik-baik, tiba kita baik-baik, dia goyah. Woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada yang mau validasi untuk kalian buat fighting tuh gimana? Wani Piro. Asik. harga diri sebagai laki-laki kan Harga harusnya diri di di ring kantor tinju polisi bang. nih, harga diri. Nanti ya. Apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat itu. Pertanyaan wartawan memang gacor ya guys ya. Pertanyaannya ada gitu. Ditanya apakah Farhad Abbas berani melawan Denny Sumargo di atas ring tinju tuh. Kita ulang lagi. Berani ring tinju kan bang? Soalnya banyak bang. Soalnya yang banyak nantang nih bang, berani nggak nih bang Denny Sumargo melawan Farhad Abbas di ring tinju ya, gara-gara kasusnya Agus dan Pratwi Novianti yang merembet kemana-mana. Apakah akan ada Beyond Combat selanjutnya? Bagaimana menurut kalian guys? Tadi Denny Sumargo sedang Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, ya silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, emang laporannya apa sih? Ancaman apa? Nggak tahu bang. Ancaman apa? Dalam lidik bang, dalam lidik. Iya, kalimat apa? Kalimat apa? Dia nggak ngasih tahu bang. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kobusier udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Novi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Denny itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Denny membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes Novi, taruhannya 1 miliar. Wih, taruhan lagi. Kita perlu kaji sedikit deh. Coba kira-kira kalau kita tanyakan kepada donatur yang memberikan donasi melalui Yayasan Tenovi,
kalau ternyata para donatur misalkan menarik diri untuk membantu saudara Agus. Apa yang terjadi, Mas? Ini tidak bisa terjadi loh, nggak bisa mendapatkan bantuan loh. Saya bilang ini tuh kegiatan sosial, ini tuh nirlaba, ini tidak ada keuntungan, ya. Yang seharusnya para pihak ini tahu, gitu loh. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh saudara Novi, bukan saudara Novi ya, ini dilakukan oleh para donatur. Misalkan saya salah satu donatur, kan didata dengan lengkap. Oleh siapa? Oleh yayasannya saudara Novi. Misalkan saya buat surat pernyataan sebagai donatur, saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Ternyata apa yang saya lakukan, misalkan donatur tuh mengikuti. Yang misalkan akhirnya 90% para donatur untuk mendonasikan kepada Agus itu tidak mau mendonasikan. Itu sah-sah saja loh Mbak. Itu sah-sah saja. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang didapatkan? Kemanfaatan apa? Ya, ini tuh kegiatan sosial. Jangan dicampur dengan intrik politik lah, intrik drama lah, ya, yang akhirnya bias, Mas. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh pihak donatur, yang katanya dari pihaknya saudara Agus, tinggal diserahkan saja, dikembalikan, lalu mereka cabut laporan. Selesai gitu. Mohon maaf loh. Ini harus ada saksi ahli, ya, dari pihak Kemensos minimal ini, dari para penyidik, ya, yang memang mereka membuka laporan masing-masing pihaknya, meskipun saudara Novi tidak membuka laporan. Semalam Novi mengadakan live TikTok yang mengadakan polling kepada para donaturnya yang mengasih 3 opsi tersebut. Yang pertama uang tersebut dikasih ke Agus, yang kedua dikasih ke yayasan, dan yang ketiga dan bagian. Itu ternyata dari semua donatur 7 bilang voting oke, kasih ke Agus, cuman tapi nilai cuma 12 juta koma berapa gitu, dan selebihnya bilang kasih ke yang paling membutuhkan. Gimana nih Bang Heri? Jadi nah, kan ini terbukti tadi apa yang tadi sedikit saya ulas tadi, kalau misalkan donatur itu menarik diri untuk membantu khusus form donasi untuk Agus, itu mereka menarik diri. Saya tanya, apakah aturan negara melarang itu? Enggak, Mas, ini etik. Orang tuh nggak bisa dipaksa untuk membantu. Negara nggak bisa masuk di sana. Ini ranah perdata, hak warga negara yang dilindungi oleh negara untuk membantu sesama warga negaranya. Ini etik. Sekarang terbukti, akhirnya saudari Novi melakukan di TikTok, live TikTok, ya, menguji apakah donatur mau menyerahkan sepenuhnya. Ternyata tadi Mas bilang cuma 12 juta. Sisanya kemana? Ya dikembalikan kepada yayasannya. Ya akhirnya apa? Donasi tadi tidak terjadi. Sekarang mohon maaf izin, ya, masyarakat kita ataupun rekan-rekan kita, rakyat kita di daerah timur sana, ya, NTT kalau tidak salah, sedang ada musibah gunung meletus lewat Kotobi laki-laki. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya, itu yang lebih membutuhkan. Dan itu bukan satu orang, Mas. Itu ratusan orang, itu mungkin, mohon maaf, mungkin ribuan orang, ya, yang sedang dilanda bencana alam negara kita. Dan mereka tidak pakai drama-drama, mereka tidak pakai pendampingan, ya. Apatah kalau memang itu bisa dilakukan oleh saudari Novi atas kesepakatan para donatur, dana donasi tadi bisa dipindahkan, itu lebih mulia banget bagi mereka ini. Terbaru, Agus bakal rugi besar, kata Dini Subargo terkait polling yang sudah dilakukan, vote dari para donatur, ya. Seperti apa katanya? Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur, karena masalah mediasi terakhir itu udah apa ya istilahnya ya, kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas. Maka terjadilah hal itu, di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling apa ya istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasi Menko Info juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa
apa ya, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Artinya udah kesepakatan semua pihak, Bang? Iya, Hasilnya nanti itu? termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi, dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Tekan di polling itu salah satu... Apa? Kalau nggak salah 7 hari dari hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast Saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description, ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, di transfer kalian di situ, supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Tapi salah satu polling itu ada dibalikan ke donatur, itu gimana teknisnya ntar, Bang? Itu nanti diatur sama kuasa hukum donatur yang nanti akan ngurus itu. Entah kemana ya, kalian tanya aja langsung pada dia. Bang, lebih banyak akan didonasikan ke orang lain atau dibalikin lagi ke Sementara Tergantung itu pilihan itu, ada 3 pilihan. kalau ya Bang Benzo? Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan? Ada 3 pilihan. sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Iya, Bang Benzo. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Yang membutuhkan? Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Oh, Oke? Agus udah sepakat itu, udah tahu juga Agus. Pihak Kapolri tersebut. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat nggak kemarin ucapan gue terakhir? Iya. Ya. Itu terakhir yang saya bisa bantu. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Berencu, apakah polling ini jalan terakhir untuk penyelesaian masalah ini? Nggak mau buat pertemuan lagi mungkin? Kalau saya sih, saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak. Karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana. Saya kasihan lah sama Agus, saya kasihan sama Novi. Karena mereka ini kan, ya gimana ya, tuh nggak bisa ngomong juga. Karena mereka sama-sama kejepit nggak sih, Bang? Iya, itu dua-duanya. Maksudnya kan kemarin kalau yang pertemuan sebelumnya kan belum ada tuh dari pengacaranya si Bang A gitu. Mau pengen nggak kayak pertemuan lagi untuk ketemu? Saya udah males komentar itu. Ada menyesal nggak sih ini kan gara-gara podcast Bang Benzo donasinya benar-benar jadi meledak gitu ya? Iya. Artinya Iya, harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Iya. Kalau Denny sendiri sebagai yang membuka donasi tersebut nyesel atau gimana mungkin? Kalau nyesel bantu orang enggak. Cuma saya menyayangkan aja akhirnya donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini, capek sih.